Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ibu Eti Nurdianti. Oke, mari kita langsung saja. Video kali ini saya akan membahas soal grafik fungsi kuadrat yang kemarin sempat kalian kerjakan. Kita bahas karena masih ada beberapa yang masih salah dalam pengerjaannya. Nah, di nomor 1, gambarlah grafik fungsi X kuadrat ditambah 6X plus 8 sama dengan 0. Nah, kalian harus ingat ya, langkah-langkah untuk membuat grafik. Kemarin ada 4. Yang pertama, menentukan titik potong di sumbu X, menentukan titik potong di sumbu Y, kemudian menentukan sumbu simetri. Yang keempat adalah menentukan titik puncak dengan koordinat. Titik puncak ini nanti kalau misal kurvanya terbuka ke atas berarti titik puncaknya minimum. Kalau terbukanya ke bawah berarti titik puncaknya maksimum. Oke, yuk kita langsung kerjakan. Yang pertama, X kuadrat plus 6X plus 8. Langkah yang satu adalah menentukan titik potong di sumbu X. Kita bisa cari dengan langkahnya. Langkah-langkahnya yang pertama, titik potong sumbu X. Kita bisa peroleh dengan cara memfaktorkan ya. X kuadrat plus 6X plus 8 sama dengan 0. Nah, ini kalian faktorkan biasa. 8 itu perkalian berapa? Kalau dikalikan hasilnya 8, kalau dijumlah hasilnya 6 faktornya, berarti kan 2 sama 4, ya kan? Karena positif dua-duanya sudah pasti positif, berarti X plus 2, X plus 4. Di sini X-nya min 2, X-nya min 4. Gitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini baru kita tentukan titik potong, berarti titik potongnya berada di F, itu berarti berada di min 2,0 dan min 4,0. Yang kedua kita cari adalah apa? Titik potong sumbu Y. Titik potong sumbu Y. Kalau titik potong sumbu Y kan kemarin di mana? 0, C ya. C-nya mana? A, B, C. Berarti berapa C-nya? C-nya sama dengan 8. Berarti titik potongnya berapa? 0,8. Gitu aja kan? Ya, yang ketiga, mencari sumbu simetri. Sumbu simetri rumusnya X sama dengan min B per 2A. B-nya berapa? Nih B-nya nih. B-nya sama dengan 6, berarti min 6 per 2 kali A. 2 kali 1 ya, A-nya kan di sini. A-nya itu X, berarti 1, berarti 2 kali 1. Kali 1 berapa? Jadi 6 bagi 2 min 3. Ini sumbu simetrinya, X-nya sama dengan, dari sini tulis sumbu simetri X sama dengan min 3. Sudah dapat tuh 3 langkah. Tinggal satu lagi yang keempat apa? Menentukan titik puncak. Titik puncak itu kan X, Y ya. Nah, X-nya sudah ada, X-nya sama dengan min 3. Tinggal cari yang Y-nya. Rumusnya ingetin, min B kuadrat min 4AC per 4A. B-nya berapa? Jadi min B-nya itu kan 6, berarti 6 kuadrat. 6 kuadrat dikurang 4 kali 1 kali 8 per 4 kali 1. Lanjut di sini ya. Jadi Y sama dengan min 36 dikurang 32 per 4. Ya kan? 4 kali 1 4 kali 8 32, 6 pangkat 2 36, berarti
min 4 per 4 sama dengan min 1. Jadi titik potongnya nih tadi mana? X nya 3, Y nya 1, jadi min 3, min 1. Oke, sudah dapat ya? Ingetin, ini titik potong sumbu Y nya, kemudian ini ada sumbu simetrinya, ini titik potong sumbu Y, dan ini adalah titik puncak. Ini adalah titik-titik yang kita perlukan untuk menggambar. Selanjutnya kita gambar. Nah, saya rangkum ya. Nanti hasil gambarnya seperti ini. Gimana bisa sampai gambar kayak gini? Oke, liatin langkah-langkahnya. Tadi kalian sudah menemukan titik potong sumbu X itu di min 2,0 dan min 4,0. Cari titik ya, tentuin. Min 2,0 di sini kan nih, min 2,0. Terus min 4,0 di sini, min 4,0. Itu untuk titik potong. Yang kedua di sumbu X ya. Yang kedua titik potong di sumbu Y 0,8. Tadi dapat 0,8 di sini. 0,8. Sumbu simetrinya 3. Sumbu simetrinya 3 atau min 3 tadi ya? Min 3 ya? Min 3 ya, ini maaf min 3. Min 3. Min 3 berarti di sini nih sumbu simetri. Kita tarik garis sampai ke bawah untuk tengah-tengah, jadi mempermudahkan kalian mencari tengah-tengahnya. Nah, kalau sudah, terus cari apanya lagi? Titik puncak. Gambar titik puncak ya. Titik puncaknya ada di, saya bedain warnanya. Titik puncaknya ada di min 3, min 1. Min 3, min 1 ini di sini. Ya. Ada di sini titik puncaknya. Udah gambar. Ini kalau saya gambar di komputer agak meleset karena licin di pennya ya. Mohon maaf, ini saya sudah kasih gambar yang benarnya yang di sini nih, yang rapi nih. Nah, kalau digambar ini gabungin. Tuh, seperti itu. Jadi harus semua titiknya dilewatin. Nah, kalau saya gambar di kertas seperti ini nih. Kalau di buku kotak-kotak lebih rapi ya. Nah, gampang kan, mudah, asal kalian bisa melakukan 4 langkah yang tadi. Oke, kita masuk ke contoh soal selanjutnya. Untuk contoh soal selanjutnya, di sini ada gambarlah grafik fungsi x kuadrat min 2x min 15 sama dengan 0. Nah, kalau yang kayak gini gimana? Sama kayak tadi, langkah-langkahnya masih sama. Kalian hanya perlu menentukan langkah-langkahnya. Langkah yang pertama, tentukan titik potong sumbu X. Ini harus dihafal nih, apa aja langkah-langkahnya. Sumbu X. Tadi gimana carinya? Pakai faktor. Kalian harus bisa memfaktorkan pelajaran sebelumnya kan? Sama dengan 0. 15 itu faktornya berapa? Jika dikalikan 15, jika dijumlah hasilnya min 2, 3 sama 5 kan? Yang mana yang minus biar jadi min 2? Lebih banyak minnya, berarti di sini min 5. Faktornya jadi x plus 3. X min 5. Jadi x-nya sama dengan min 3. X-nya sama dengan 5. Gitu kan? Titik potongnya jadi di mana? Titik potong sumbu X sama dengan min 3,0 dan 5,0. Yang kedua, titik potong sumbu Y. Titik potong sumbu Y 0,C ya. Berarti 0,C itu 0, berapa C-nya nih? 15, berarti 0, min 15. Yang ketiga apa? Sumbu simetri, benar. Sumbu simetri. Rumusnya jangan lupa, X sama dengan min B per berapa? 2A. Berarti B-nya berapa? Min 2 per 2. 2 bagi 2. Ini kan pas ya. Jadi 1. Sumbu simetrinya jadi 1. Terus kemudian langkah yang ketiga, keempat, yang keempat itu adalah
titik puncak, menentukan titik puncak. Titik puncak itu adalah x, y. Nah, artinya x nya tadi udah ada, x nya 1. Sekarang kita cari y nya. Rumusnya ingat, b kuadrat min 4ac per 4a. Jadi min b nya kan min 2 ya, ini b nya min 2. Berarti min 2 kuadrat min 4 kali 1 kali min 15 per 4 kali 1. Di sini min 2 kali min 2 4. Min ketemu min nih, plus ya. Plus berapa tuh? 14 kali 15. 4 kali 15 60 ya. 60 per 4 sama dengan min 64 bagi 4. Jadi min 16. Nah, berarti titik puncaknya x, y, jadi 1, min 16. Oke, ingatin tuh, udah dapat kan titik potongnya nih. Ini sumbu x, ini sumbu y, ini simetri, dan ini titik puncak. Sekarang kalian tinggal masukkan titik-titiknya ke dalam. Nah, ini grafik yang saya gambar di buku kotak-kotak. Nah, sekarang saya ajarin kalian untuk menggambar di grafiknya. Nah, yang perlu kalian ketahui, jarak skalanya itu harus sama. Kalau jaraknya 1 kotak, semua 1 kotak. Kalau jaraknya 2 kotak, semua 2 kotak. Jangan beda-beda ya. Nah, sekarang kita tentuin min 3. Min 3 itu kan ada di kanan ya. Min 3 berarti mana? Min 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3 sini ya. Min 3. Terus 5-nya di sebelah kiri karena positif. 1, 2, 3, 4, 5 di sini. 5. Terus titik potongnya ada di 15 ya tadi ya. Harusnya tadi berapa? Ini 15. Ya, tadi salah nih. Berarti min 15 di mana? Di bawah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kira-kira di sini nih. Min 15 titik puncaknya. Terus simetrinya 1 nih di sini. Tarik, kasih garis bantu nih. Ini 1. Ini simetrinya. Dari atas sampai bawah pokoknya. Terus yang kedua, titik puncak minimum 1,16. Min 16 ada di sini di bawah 15 ya. Min 16 1,16. Berarti di sini titik puncak minimumnya. Udah kan? Tinggal kalian gambar. Digabungin setiap titiknya. Seperti itu. Ini susah, beneran susah kalau gambar pakai styling pen ini, pakai draw pen ini nih susah. Jadi kalian kalau mau lihat gambar aslinya ada di sini. Ini kan tinggal sambungin aja sebenarnya gini. Jadi seperti itu. Mudah kan? Oke. Nah, di sini sudah menggambar grafik seperti ini. Jadi kalian harus hafal 4 langkah yang tadi. Titik potong sumbu X, titik potong sumbu Y, sumbu simetri, titik puncak minimumnya. Nah, setelah ini kan dari soal ke gambar. Sekarang ada soal gambarnya sudah ada, kalian diminta menentukan persamaannya. Jadi kebalikan. Yang dua soal di depan tadi persamaannya ada, kalian diminta gambar. Nah, untuk soal selanjutnya ini ya soalnya ya. Ada gambarnya, kalian diminta menentukan persamaannya. Tentukan persamaan fungsi kuadrat dengan grafik gambar seperti di bawah ini. Nah, yang kalian perlu tahu, kita di sini mempunyai 3 titik bantu. Ini. Yang 2 adalah titik potong di sumbu X. Kita namakan aja X1, X2. Yang ketiga ada titik potong di sumbu Y, 0,C kan, berarti 0,8 X, Y. Udah kan? Nah, kita yang diketahui apa aja?
diketahui. Yang diketahui pertama ada X1 sama dengan min 2, X2 sama dengan 4, dan titik potong di sumbu Y ada X, Y sama dengan 0,8. Itu ya. Nah, sekarang kita bisa masukkan ke nilai masing-masing. Nilai masing-masing di sini ada rumus persamaan kuadrat itu, fungsi kuadrat itu ada bentuknya, bentuk lainnya. Ini untuk mencari persamaannya kita pakai ini rumusnya nih yang di bawah. Y sama dengan A X min X1 kali X min X2. Substitusikan, substitusikan atau ganti nilai-nilai yang atas ini ke dalam rumusnya. Ini rumusnya ya, ini rumus Y-nya itu kan berapa? 0,8, berarti X-nya 0, Y-nya 8, berarti Y-nya sama dengan 8. Ini untuk mencari nilai A ya. A-nya kan belum ada. A X-nya sini kan 0 kan ya, ini X-nya 0, X1 nya min 2, X-nya 0, X2 nya 4, berarti 8 sama dengan A 0 tambah 2, 0 kurang 4, berarti berapa? A sama dengan 2 dikali min 4, berapa? Min 8 kan, min 8 A, berarti A nya sama dengan 8 dibagi min 8, berapa A nya? A nya sama dengan min 1. Nah, didapat A nya sama dengan min 1. Kalau sudah A nya min 1, masukkan lagi ke rumusnya, kita cari persamaannya. Berarti Y itu kan sama dengan Fx ya, ingat Y sama dengan Fx. Nanti kalian bingung kali kenapa Y, karena kan fungsi itu bisa sama dengan Y. Nah, cari rumusnya, jadi Y sama dengan A dikali X min X1 X min X2. Y-nya kan Y-nya kan kita mencari persamaannya, berarti A nya min 1, dapat 1 X min 2 terus kalikan X berapa? Min 4 gitu ya. Jadi Y-nya sama dengan min 1 X plus 2, ini X min 4. Kalikan dulu nih yang sini nih, pakai pelangnya aja nih tuh. Min 1 sama dengan X kuadrat min 4X. Sekarang yang bawah, plus 2X min 8. Jadi Y-nya sama dengan berapa? Min 1 X kuadrat min 4 tambah 2, jadi min 2X min 8. Balikan lagi sama yang depan nih, satu-satu nih. Ulangi aja pokoknya setiap ada kalian yang disebut dalam kurung kita sebut sebagai ngulangi. Jadi min X kuadrat plus 2X plus 8. Berarti yang mana? Jawabannya ya A. Jawabannya adalah A. Nah, ini terbukti ya. Kalian ingat kan? Untuk kurva, kalau A-nya lebih dari 1 terbuka ke atas. Kalau A-nya kurang dari 1 terbuka ke bawah. Nah, sekarang kita lihat A-nya min 1. Min 1 itu lebih besar atau lebih kecil dari 1? Lebih kecil. Nah, ini terbukanya ke bawah. Terbukti kan? Nih. Gitu jadinya. Semoga bermanfaat untuk kalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.